Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lia Zulfani, mahasiswi jurusan Sosiologi Universitas Trunojoyo, Madura. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang video yang sudah pernah saya upload tentang perencanaan pembangunan desa Menyarik menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama metode social mapping, metode diagram Venn, metode food basket, dan juga metode matrix scoring. Nah, berangkat dari situ, saya akan menganalisis lebih dalam lagi mengenai pembangunan desa Menyarik menggunakan analisis SWOT. Nah, apa sih analisis SWOT itu dan apa saja kegunaannya? Yuk simak video saya sampai akhir ya. Desa Menyarik adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Desa Menyarik memiliki jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.430 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.347 jiwa dengan total penduduk sebanyak 2.777 jiwa. Desa Menyarik memiliki luas 2.219 hektar dengan luas pemukiman 175 hektar dan luas lahan pertanian 2.024 hektar. Desa Menyarik terdiri dari 8 dusun. Yang pertama adalah Dusun Menyarik Kulon, yang kedua Dusun Menyarik Krajan, yang ketiga Dusun Sure, yang keempat Dusun Menyangkring, yang kelima Dusun Brintiklor, yang keenam Dusun Kluwes, yang ketujuh Dusun Rekesan, dan yang terakhir adalah Dusun Umbul. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun strategi pengembangan desa tertinggal dengan membentuk matriks SWOT. SWOT sendiri terdiri dari kata strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti peluang, dan yang terakhir yaitu threats yang berarti ancaman. Baik, agar tidak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu analisis SWOT pada pembangunan desa Menyarik. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh desa Menyarik ini antara lain yang pertama yaitu memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, yang terdiri dari lahan pertanian yang luas dan juga tanah pertanian yang subur. Yang kedua yaitu memiliki sarana dan prasarana desa seperti lembaga pendidikan yang terdiri dari PAUD, TK, SD, Madrasah Diniyah, dan juga Taman Pendidikan Al-Quran. Selain itu juga mempunyai bangunan keagamaan seperti masjid dan musola, dan juga terdapat puskesmas. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat yang aman, damai dan nyaman, serta saling bergotong royong dalam melakukan kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu memiliki ketersediaan air yang melimpah, yang mana salah satunya yaitu digunakan untuk mengairi persawahan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nuriyatik selaku Kepala Desa Menyarik, yaitu sebagai berikut. Kalau potensi desa untuk sementara ini di pertanian, gitu. Sama kayak airnya juga melimpah di Menyarik sini. Soalnya kan kebanyakan di sini kan memang bor, bukan sanyuk. Bor sendiri disalurkan ke rumah-rumah. Terus yang di sawah ya disalurkan tiap titik-titik yang punya sawah. Okay. Terus yang melakukan pengeboran itu siapa? Itu kadang itu kalau yang mampu, yang punya sawah itu sendiri. Lah kalau yang nggak mampu itu pasti desa. Titik mana gitu. Tapi kan kebanyakan untuk sekarang ini meskipun di rumah kan desa. Kan kemarin kita ngebor di Menyarik Raja, itu kan di dalaman lagi. Itu kan sekarang airnya kan agak ini ya, sudah melimpah kan. Jadi kayak kekuatannya itu dari pertanian, soalnya luas pertanian persawahannya juga luas Soalnya orang-orang kan memang di Menyarik ini kan pekerjaannya itu sebagian besar itu pertanian. Gak ada yang kerja kantor mbak di sini. Dia apalagi PNS. PNS
dapat dihitung dengan cari. Nah, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh Desa Menyarik ini antara lain yang pertama yaitu sumber daya manusia yang rendah. Masyarakat Desa Menyarik masih belum bisa memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama pada anak perempuan. Rata-rata masyarakat Desa Menyarik, jika anaknya sudah berusia 18 tahun atau sudah lulus SMA, maka akan dijodohkan atau sudah menikah. Yang ketiga yaitu akses jalan yang rusak. Akses jalan yang rusak ini terdiri dari dusun Brintiklor dan juga dusun Nyangkring yang masih belum ada perbaikan jalan. Yang keempat yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Sebagian besar masyarakat Desa Menyarik ini hanya lulusan SD, dan yang lulusan SMA ataupun perguruan tinggi masih sedikit. Selanjutnya yaitu tidak adanya koperasi desa atau BUMDes. Dan yang terakhir yaitu tingginya angka kemiskinan di Desa Menyarik. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibu Nuryatik selaku Kepala Desa Menyarik, yaitu sebagai berikut. Terus itu kan tadi kekuatannya gitu. Kalau kelemahannya di Desa Menyarik ini apa? Kelemahannya kayak SDM yang rendah, kayak sumber daya manusianya di sini itu rendah atau Ya, Mbak, dalam membuatkan SDM. Kalau SDM memang rendah di sini. Kan memang piro sih Mbak bayarannya bercocok tanam itu Mbak paling enggak 20.000 sehari. Kan ngoten lho. Cukup tak pembiayaan 20.000 sehari kan ngoten. Otomatis kan nggak cukup Mbak. Selain itu karena kayak tingkat pendidikannya mungkin rendah juga. Tingkat pendidikan satu memang rendah. Kebanyakan SD gitu ngomong. SD kadang saya lihat ada SMA tapi kan mau kerja itu memang sulit Mbak. Ya. Tetangga saya aja lulusan SMA tapi dia itu pembangunan Mbak. Bangunan sampai merantau gitu loh. Saya tanyakan loh, kenapa gak ke pabrik? Kalau lowongan Mbak, mungkin ada lagi kayak apa ya, kurangnya kesadaran orang tua dalam membina anak pada dunia pendidikan gitu. Kemungkinan Mbak, kan di sini mungkin nanti ya. Kalau dibilang pedesaan, enggak pedesa nemen Mbak ya. Kadang terus umur pitulah untuk perawan tuwek ngoten nah biasane. Tiang-tiang itu, kula eman terus iya bener. Wong wedok iku kerjane ndek pawon, tapi kan lek gak punya pengalaman kan ya percuma kan. Bek tak kepengin sepeda dhewe, kepengin nguripi keluarga dhisik kan enak. Pengen enggak bergantung sama suami gitu. Untuk yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Adapun peluang yang dimiliki oleh Desa Menyarik ini terdiri dari yang pertama yaitu banyaknya bantuan dari desa seperti bantuan BLT atau bantuan langsung tunai yang mana bisa membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua yaitu dengan luasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh Desa Menyarik bisa menjadi pengekspor beras bagi daerah-daerah lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ibu Nuryatik selaku Kepala Desa Menyarik yaitu sebagai berikut. Potensi yang dimiliki Desa Menyarik ini bisa kayak membantu perekonomian gitu. Apa gimana? Peluang itu kayak bantuan kemarin. Gak ngarani peluang sih Mbak kalau saya Mbak. Itu kan memang bantuan dari sistemnya dari presiden, makanya BLT itu kan aslinya kan ini kan memang membantu yang itu kayak BLT beras kemarin itu kan memang dari desa semua. BLT aja 300.000 tiap bulan itu untuk 87 KPM. Untuk yang beras insya Allah orang 77 orang tiap bulan itu Mbak dapatnya Mbak. Itu berapa kilo beras? 10 kilo. 10 kilo per orang.
Per orang. Kalau BLT itu berapa nih? Kalau Dapat BLT 300.000 per bulan. per bulannya? Itu kan bisa meringankan beban untuk masyarakat Mbak. Masyarakat yang kurang mampu. Yang kurang mampu, terus gak kerja kan karena memang COVID-nya. Terus kemarin yang 77 orang itu yang janda yang tidak punya apa-apa Mbak. Yang 77 itu Mbak. Itu sama 300.000 apa? Enggak, yang 10 kilo itu. Oh, yang 10. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Adapun ancaman yang dialami oleh Desa Menyarik ini antara lain, yang pertama yaitu adanya tindakan kriminalitas seperti pembegalan. Nah, kejadian pembegalan seperti ini bisa membuat resah masyarakat. Yang kedua yaitu kegagalan panen karena hama, dan yang ketiga yaitu mahalnya harga pupuk dan bibit unggul. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nuryatik selaku Kepala Desa Menyarik, yaitu sebagai berikut. Ancaman dari luar kayak Desa Menyarik ini pun apa? Ancaman yang bisa membahayakan, bisa apa nih? Mengancam lah. Kayak ada pembegalan tadi sini. Oh alhamdulillah enggak ada. Oh sekarang Tapi kalau di luar Desa Menyarik, tapi yang dibegal orang Menyarik, saya memang nggak tahu Mbak. Tapi kalau di Desa Menyarik sendiri alhamdulillah. udah aman gitu. Kalau dulu kan memang kayak rame-rame nih. Di apa itu loh di Tegal Salkahan atau enggak di perempatan. Perempatan memang banyak. Tapi kalau di perempatan itu kan bukan wilayah Menyarik Mbak. Oh bukannya Itu ikut wilayah Bayuman. Oh sudah. Meskipun berdekatan, itu bukan wilayah Menyarik, ikut wilayah Bayuman. Godawetan. Berarti batas Desa Menyarik sebelah sana itu Bangkit Menyarik Ulon itu kan? Nggih, Bu Ririn niku. Oh sampai situ. Nah, upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Menyarik yang terletak di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, bisa menggunakan beberapa strategi. Yang pertama yaitu menggunakan strategi SO. Maksudnya adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Salah satunya yaitu dengan adanya sumber daya alam yang cukup melimpah dan lahan pertanian yang luas, bisa menjadikan peluang untuk meningkatkan perekonomian desa dengan cara mengekspor beras keluar daerah. Yang kedua yaitu menggunakan strategi WO. Maksudnya adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengurangi angka kemiskinan. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi ST. Maksudnya yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Salah satu caranya yaitu masyarakat Desa Menyarik yang saling bergotong royong bisa mengadakan pos ronda atau siskamling agar mengurangi tindak kejahatan seperti pembegalan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan strategi WT. Maksudnya ialah strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Salah satu caranya yaitu dengan mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan agar masyarakat bisa mengetahui solusi atau upaya yang akan dilakukan ketika mengalami gagal panen maupun ketika harga pupuk mengalami lonjakan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis SWOT pada pembangunan Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video aku ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.